Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Cherry Nugraheni, guru SMKN 1 Bondowoso. Di sini kita akan belajar materi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dan di sini nanti kita akan belajar juga bagaimana peraturan baru yaitu harmonisasi peraturan perpajakan atau disingkat HPP. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap. Nah, ini untuk rumusnya yaitu penghasilan bruto. Kita cari dulu penghasilan bruto itu dari gaji 1 bulan ditambah dengan tunjangan PPh, tunjangan dan honorarium lainnya, ada premi jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ada juga premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, ini semua dijumlahkan menjadi penghasilan bruto. Nah, lalu dari penghasilan bruto itu dikurangi ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto. Itu maksimalnya adalah 500.000 dalam 1 bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Jadi, iuran pensiun atau iuran THT ini yang dibayar oleh penerima penghasilan. Jadi lalu dijumlahkan dan ini nanti dikurangi untuk penghasilan bruto dan dikurangi pengurangan ketemu menjadi penghasilan neto. Nah, kalau sudah disetahunkan menjadi penghasilan neto setahun, lalu ada PTKP. Nah, dikurangi PTKP, lalu ketemu penghasilan kena pajak, lalu menjadi PPh pasal 21 terhutang yaitu PKP dikalikan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, ini nanti juga saya akan jelaskan PTKP itu berapa perhitungannya, lalu PPh pasal 17 ayat 1 huruf A itu juga bagaimana. Nah, ini yang ada perubahan di HPP itu, lalu ketemu nanti menjadi PPh pasal 21. Nanti untuk di tahun 2024 ini juga ada aturan baru, nanti menggunakan tarif efektif rata-rata atau disingkat sebagai TER gitu ya. Nah, baik, ya, selanjutnya kita bahas terkait dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk PTKP wajib pajak sendiri itu adalah 54 juta, tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah 4.500.000, tambahan lagi untuk setiap anggota keluarga sedarah keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya itu paling banyak adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi walaupun ada 4 tanggungannya hanya dihitung 3. Begitu ya. Nah, ini untuk contohnya untuk tidak kawin TK tidak ada tanggungan itu 54 juta. Untuk menikah tetapi belum punya anak itu adalah 58.500. Nah, berikutnya untuk K garis miring 1 63 juta, berikutnya K2 67.500, untuk K3 72 juta. Baik, berikutnya yaitu, nah ini tarif pajak penghasilan pasal 17 ini yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi ada perubahan terkait dengan ini. Jadi lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. Lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, berikutnya 250 juta sampai 500 juta itu 25%, lanjut lagi 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, di atas 5M itu 35%. Jadi ini yang berubah mulai tahun 1 Januari 2022.
Baik, berikutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 atau 26 berlaku mulai 1 Januari 2024 itu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nah, untuk subjek pajak pegawai tetap itu diterapkan setiap masa kecuali masa terakhir pajak. Itu sama dengan penghasilan bruto dikalikan per bulanan. Yang kedua itu diterapkan pada masa pajak terakhir itu adalah PKP setahun dikalikan tarif pasal 17. Nah, ini ya, jadi catatannya untuk TER itu tarif efektif rata-rata biaya pasal 21 itu dihitung mulai Januari sampai bulan Desember. Nah, bagaimana Nah, ini ya. pengaplikasiannya? Jadi Ini ada tarifnya tarif dia efektif masuk karena rata-rata atau dia ternya belum PPh pasal 21 dia ya. menikah dan tidak punya tanggungan, dia Ini masuk berlaku kategori untuk A perhitungan masa karena Januari sampai penghasilan dengan brutonya 15 juta, November. jadi Karena itu masuk di terlalu sini. kecil nanti Nah, ini sampai 15 juta 100, jadi dia bisa tarifnya adalah di-download aja, cari aja 6%. tabel TER PPh Nah, pasal ini ya. 21 nanti sudah Jadi pasti muncul di Google tarifnya gitu ya. dia masuk Oke, karena dia lanjut berikutnya yaitu ini contoh soalnya. Jadi bagaimana pengaplikasiannya gitu ya. Nanti kita bahas dengan contoh soal. Untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Contohnya Dian Kurniawan bekerja di Universitas Bondowoso pada tahun 2024. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 15 juta rupiah. Dian Kurniawan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Dian Kurniawan sudah menikah tetapi belum punya anak. Hitunglah PPh pasal 21. Jadi sudah menikah tapi belum punya anak. Berarti K0. Jadi gitu ya. K0 nanti dilihat aja TER-nya nanti berapa gitu ya. Baik, berikut adalah jawaban dari contoh soal yang tadi. Yang pertama adalah gaji 1 bulan itu 15 juta rupiah dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yaitu 750 karena ini ada maksimal dalam 1 bulan untuk biaya jabatan itu 500.000 maka hanya ditulis 500.000 saja. Berikutnya adalah iuran pensiun itu 100.000 maka pengurangan dalam 1 bulan adalah 600.000. Jadi ketemu penghasilannya itu dalam 1 bulan adalah 14.400.000 rupiah. Lalu penghasilannya itu disetahunkan menjadi 172.800.000 rupiah. Dikurangi PTKP karena dia menikah tapi tidak ada tanggungan maka 58.500.000 rupiah. Ketemu PKP penghasilan kena pajak yaitu sebesar 114.300.000 rupiah. Nah, lalu selanjutnya untuk PPh pasal 21 terutang, kita hitung berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu 5% dikalikan 60.000 rupiah, 3 juta, sisanya 15%, 54.300.000 rupiah, yaitu 8.145.000 rupiah. Sehingga setelah ditotal menjadi PPh pasal 21 terhutang selama 1 tahun adalah 11.145.000 rupiah. Nah, ini adalah per PPh pasal 21 yang per bulan, ini sebelum hitungan TER, itu adalah 928.750 rupiah. Selanjutnya kita hitung dengan TER ya. Jadi setelah kita hitung, itu yaitu TER Januari sampai November, penghasilan bruto per bulannya itu 15 juta, maka kita lihat tarifnya yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu untuk tarifnya. Nah, jadi itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.